Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah. Selamat pagi anak Lause, Shalom. Pagi Lause. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Lause. Ya, Lause berharap kita semua dalam keadaan baik. Jumpa lagi dengan Lause Yeni, Lause Yenti, Lause Ali. Ya, Lause akan menemani anak Lause untuk sekolah minggu online pada minggu hari ini. Sudah siap anak Lause? Siap dong Lause. Ya, yuk sebelum mulai kita bersatu dalam doa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami masih boleh memuji-muji nama Tuhan, Kami masih boleh memuji-muji nama Tuhan, boleh berdoa, boleh berdoa, bahkan kami bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, supaya kami supaya kami boleh menjadi boleh menjadi anak-anak anak-anak yang menjalankan firman Tuhan menjalankan firman Tuhan dan menjadi anak Tuhan. dan menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Sama-sama. Amin. Nah, anak Lause, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Sudah siap semuanya? Siap Lause. Ya, kita mau bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu yang pertama, Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah, lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Nah, anak Lause, sebelum kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang kedua, Lause mau tanya. Anak Lause senang nggak jadi anak Tuhan? Senang dong Lause. Senang ya Lause ya, kita semua adalah anak Tuhan. Jadi kita harus senang menjadi anak Tuhan. Yuk kita bernyanyi dengan lagu kedua, Saya Senang. Jadi anak. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Yuk. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan.
Nah, anak Lause, sekarang kita tibanya untuk mendengarkan. Cerita firman Tuhan. Sudah siap? Sudah dong Lause. Nah, anak Lause harus duduk dengan tertib mendengarkan firman Tuhan sampai selesai, ya. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dengan lagu yang ketiga, Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom anak-anak sekolah minggu yang Lause kasihi dan yang Lause rindukan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, anak-anak Lause, kita bersatu di dalam doa yuk. Semuanya lipat tangan, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak Lause, bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, kita duduk dengan tertib, dengarkan dengan baik, sehingga kita boleh mengerti cerita firman Tuhan yang kita dengar. Sebelumnya Lause mau bertanya kepada anak Lause seperti biasanya. Anak-anak Lause, tadi pagi, siapa yang bangun tidur, dia langsung berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya sudah bangun. Ada tidak anak Lause yang berdoa seperti itu? Atau jangan-jangan tidak ada satupun yang bangun tidur berdoa? Ya, anak Lause yakin pasti ada yang berdoa, mungkin ada yang lupa berdoa. Ya, tapi Lause mau ingatkan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Ya, anak-anak Lause, hari ini Lause mau bercerita tentang Yesus menampakkan diri. Cerita ini terdapat di dalam kitab Markus 16
ayat yang ke-9 sampai ke-14. Mungkin nanti anak Lause punya waktu di rumah buka di dalam kitab Markus 16 ayat 9 sampai ke 14. Anak-anak Lause, beberapa waktu yang lalu kita kan sudah merayakan yaitu Hari Paskah. Anak-anak masih ingat Hari Paskah itu adalah apa? Ya, Hari Paskah adalah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, cerita ini juga menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu setelah bangkit dari kuburan, apa yang dia lakukan. Ya, kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus ini dia mati. Mati di mana, nak? Ya, di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita tahu Tuhan Yesus itu dia dikuburkan di dalam sebuah gua. Ya. Lantas apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus? Oleh sahabat-sahabat Tuhan Yesus, oleh keluarga Tuhan Yesus. Wah, mereka sangat sedih sekali anak-anak Lause. Ya, kenapa? Karena orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai, orang yang mereka sayangi, bahkan orang yang mereka kagumi itu mati di kayu salib. Anak-anak Lause pernah tidak mengalami kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai? Mungkin mereka orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Pernah tidak mengalami hal seperti itu? Lause yakin kita pasti pernah mengalaminya, kan? Pasti kita memiliki hati yang sangat sedih sekali. Begitu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, bahkan keluarga Tuhan Yesus. Begitu sedih sekali anak-anak Lause. Anak-anak Lause, ketika Tuhan Yesus pada hari yang ketiga di minggu itu, hari pertama, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak ada lagi dikubur. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anak Lause? Ya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa pengikut Tuhan Yesus. Ya, sehingga ada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Dia berlari. Apa yang dia lakukan? Dia berlari karena dia begitu bahagia. Hatinya begitu gembira. Dia bergembira karena apa, anak Lause? Tahu tidak? Ya, dia bergembira karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian pergi kepada teman-teman, kepada pengikut Tuhan Yesus yang saat itu sedang berduka, yang sedang sedih. Dia katakan kepada mereka, teman-teman, saya telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, dia begitu gembira menceritakan bagaimana dia boleh kembali bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid dan teman-teman yang lain tidak percaya apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Karena mereka tidak melihat secara langsung. Ya, anak-anak Lause, karena Maria begitu gembira ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dia menceritakan kepada orang-orang, kepada teman-temannya. Ya, tetapi temannya tidak percaya. Anak Lause, Yesus yang telah mati dikuburkan, kemudian dia bisa bangkit. Ya, sehingga teman-teman pengikut yang lain berpikir, wah, mana mungkin Tuhan Yesus bisa hidup lagi? Tuhan Yesus kan sudah mati. Ya.
Ternyata Tuhan Yesus itu tidak menampakkan diri hanya kepada Maria Magdalena, teman-teman. Ya, suatu ketika ada 2 orang pengikut Tuhan Yesus yang mau keluar kota. Ya, mereka berjalan ke Emmaus. Tiba-tiba di dalam perjalanan, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada mereka dan berbicara, dan kemudian mereka baru menyadari bahwa orang yang mereka bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Wah, mereka kemudian kembali dan menceritakan kepada teman-temannya yang lain bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati loh, tetapi dia telah hidup dan bangkit. Apa yang menjadi pemikiran bagi teman-teman yang lain? Mereka juga tidak percaya. Anak-anak Lause, ya, padahal teman-temannya itu sudah menceritakan kebenaran yang mereka lihat. Mereka tidak berbohong karena mereka benar melihat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit kembali. Ya, apakah hanya kepada 2 pengikutnya? Oh, tidak. Suatu malam di sebuah rumah berkumpul murid-murid Tuhan Yesus. Ya, teman-teman tahu ya, murid-murid Tuhan Yesus ya. Mereka berkumpul dan dalam keadaan pintu terkunci. Lalu apa yang terjadi malam itu? Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus dan berkata, "Salam sejahtera bagimu." Wah, murid-muridnya itu terkejut melihat gurunya ternyata masih hidup. Lalu Yesus menunjukkan lubang paku di tangannya, ya, dan lambungnya yang telah ditusuk oleh tombak. Dan murid-muridnya itu begitu gembira. Mereka senang sekali karena mereka telah melihat bahwa Yesus yang telah mati itu hidup dan bangkit. Wah, Yesus itu luar biasa, anak-anak Lause. Mana ada di dunia ini yang sudah mati kemudian bangkit lagi selain Tuhan Yesus, anak-anak Lause. Ya, anak-anak Lause, maka Tuhan Yesus, ya, yang telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan iblis, ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya itu kemudian bisa menceritakan, ya, bisa mengabarkan berita baik itu kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu dia bangkit, ya, dia hidup kembali. Bagaimana dengan kita, anak-anak Lause? Mungkin anak-anak Lause masih kecil, ya, tetapi Lause yakin anak-anak Lause walaupun masih kecil percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Lause mau tanya, anak-anak Lause percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Jawab dalam hati. Ya, kalau anak-anak Lause percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit mengalahkan iblis, maka anak-anak Lause juga harus menceritakan bagaimana cerita Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Teman-teman, adik-adik, berani tidak menceritakan cerita Tuhan Yesus kepada teman-teman yang lain? Mungkin kepada saudara kita, kepada teman-teman yang kita jumpai, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu begitu hebat, begitu luar biasa, ya. Jadi teman-teman jangan takut, kita harus berani menceritakan kabar baik ini, ya. Dan satu hal lagi Lause mau katakan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini, menciptakan seluruh manusia ini. Dia tahu segala sesuatunya, ya, sebab Tuhan Yesus itu adalah pencipta kita. Maka kita harus selalu mencari Tuhan Yesus. Makanya tadi Lause katakan,
kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa, berarti kita berkomunikasi atau kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, kita harus sering membaca firman Tuhan. Ya, anak-anak Lause ya, semuanya kan punya Alkitab di rumah kan? Nah, kita harus membaca firman Tuhan didampingi dengan orang tua kita. Kita membaca sehingga kita boleh mendengarkan suara Tuhan Yesus. Ya, anak-anak Lause, hari ini cerita kita harus kita ingat ya, sebab Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Dia mati bagi kita, dia bangkit. Mari kita menceritakan kabar baik ini kepada semua orang. Amin. Anak-anak Lause, hari ini Lause mau memberikan ayat hafalan buat kita. Ya, ayat hafalannya ini sangat mudah sekali ya. Terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Ya, kita sama-sama membaca dan mengingatnya ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya, anak-anak Lause, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Tuhan Yesus, kami mau juga menjadi murid Tuhan, menceritakan kabar baik kepada semua orang. Walaupun kami masih kecil, tetapi kami mau menjadi murid Tuhan yang mau bersaksi, yang mau menceritakan cerita Tuhan Yesus. Kami juga mau percaya kepada Engkau ya Tuhan. Wa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak Lause, tidak terasa ya kita sudah berdoa, bernyanyi, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita tibanya mau berpisah. Nah, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita. Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, doa Bapa kami, kemudian kita bernyanyi Bapa terima kasih. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak Lause, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.